Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya jelaskan itu terkait sistem perlindungan pantai. Erosi pantai merupakan salah satu permasalahan di daerah pantai yang harus mendapat perhatian yang besar dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat yang tinggal di daerah pantai dan sekitarnya. Erosi ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar berupa rusaknya kawasan pemukiman dan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah tersebut. Nah, untuk menanggulangi erosi pantai, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari penyebab terjadinya erosi. Dengan mengetahui penyebabnya, kemudian dapat ditentukan cara penanggulangannya yang biasanya adalah dengan membuat bangunan pelindung pantai atau menambah suplai sedimen serta melakukan pengelolaan pantai secara terpadu. Bangunan pantai yang dibangun dapat digunakan untuk melindungi pantai terhadap kerusakan karena serangan gelombang. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi pantai, yaitu yang pertama, memperkuat atau melindungi muka pantai agar mampu menahan serangan gelombang. Kemudian yang kedua, mengubah laju transportasi sedimen pantai. Yang ketiga, mengurangi energi gelombang yang sampai ke pantai. Yang keempat yaitu beach nourishment dengan menambah suplai sedimen ke pantai. Dan yang kelima yaitu melakukan penghijauan atau reboisasi ke daerah pantai. Berdasarkan fungsinya, bangunan pantai secara umum dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yang dimana itu konstruksi yang dibangun di pantai dan sejajar dengan garis pantai. Kemudian yang kedua, konstruksi yang dibangun kira-kira tegak lurus dengan pantai dan berhubungan langsung dengan pantai. Dan yang ketiga yaitu konstruksi yang dibangun di lepas pantai dan kira-kira sejajar dengan garis pantai. Faktor-faktor penyebab erosi pantai. Informasi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya erosi pantai sangat berguna untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di pantai. Informasi ini bisa diperoleh dari hasil wawancara masyarakat setempat, pemerintah daerah setempat, maupun cara menganalisa data lingkungan dan kondisi pantai. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam melakukan perencanaan bangunan pantai, langkah pertama yang harus diambil adalah menganalisa sebab-sebab timbulnya permasalahan pantai. Erosi pantai dapat terjadi oleh berbagai sebab. Secara umum, sebab erosi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 hal. Pertama, sebab secara alami dan sebab-sebab buatan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Yang pertama itu sebab-sebab secara alamiah, meliputi naiknya muka air laut, perubahan suplai sedimen, interupsi angkutan sejajar pantai, pengurangan suplai sedimen ke pantai, pemusatan energi gelombang di pantai, dan perusakan pelindung alam. Kenaikan muka air relatif terhadap daratan dapat terjadi karena turunnya muka tanah atau land subsidence, atau karena muka air laut yang naik secara absolut. Akibat naiknya muka air laut tersebut, maka garis pantai secara perlahan mundur ke arah laut. Perubahan suplai sedimen ke daerah pantai dapat berasal dari darat atau dari laut.
Berubahnya suplai sedimen ke pantai dapat terjadi karena proses alami pelapukan batuan di darat atau debit sungai yang mengangkut sedimen berkurang. Berkurangnya suplai sedimen dari laut dapat terjadi karena daerah karang yang rusak atau pertumbuhan karang terhambat. Yang ketiga itu gelombang badai. Gelombang badai dapat menyebabkan erosi pantai. Pada saat badai terjadi, arus tegak lurus pantai yang cukup besar yang mengangkut ke arah tegak lurus pantai. Proses erosi yang terjadi akibat gelombang badai ini berlangsung dalam waktu singkat karena material yang tererosi akan tertinggal di surf zone dan akan kembali ke pantai ketika gelombang tenang. Namun, apabila dilepas pantai, batimetrinya sangat terjal atau terdapat palung pantai, maka sedimen yang terbawa ke laut akan mengikis daerah yang dalam tersebut dan tidak sampai ke pantai. Kemudian yang keempat yaitu overwash. Overwash terjadi pada saat pasang tinggi yang kadang-kadang disertai gelombang yang cukup tinggi membentur pantai dan melimpas di atas lidah pasir atau dun. Akibat limpasan tersebut, lidah pasir pantai akan tererosi dan biasanya diendapkan sebagai endapan kipas di sisi dalam lidah pasir. Yang kelima yaitu angkutan sejajar pantai. Karena aktivitas gelombang dapat terjadi pemilihan material pantai akan berubah sesuai dengan gradasi butiran dan keadaan lingkungan gelombangnya. Perubahan landai pantai berarti berubahnya garis pantai atau pantai akan mengalami erosi atau akresi. Yang terakhir atau yang keenam yaitu angkutan oleh angin. Angkutan sedimen oleh angin ke darat dapat mengakibatkan erosi pantai. Selain itu, angin berperan mendistribusikan pasir pantai ke arah sejajar pantai. Apabila suplai pasir dari suatu tempat lebih kecil dari kapasitas angkutan angin, maka akan terjadi erosi pada pantai tersebut. Oke, sekarang kita masuk pada bagian kedua yaitu sebab-sebab buatan. Sebab-sebab buatan ini meliputi penurunan tanah, penggalian pasir, interupsi angkutan sejajar pantai, pengurangan suplai sedimen, pemusatan energi gelombang di pantai, dan perusakan pelindung alam. Bagian pertama yaitu penurunan tanah. Penurunan tanah dapat terjadi akibat perbuatan manusia, misalnya karena pengambilan air tanah secara tak terkendali atau penambangan minyak dan bahan mineral lainnya. Dan yang kedua yaitu penggalian pasir. Salah satu sebab erosi pantai yang banyak terjadi adalah penggalian pasir dan mineral lainnya dari daerah pesisir dan pantai. Penggalian pasir di daerah Dune dan Split akan mengurangi cadangan pasir di daerah tersebut. Akibatnya, garis pantai akan tererosi. Interupsi angkutan sejajar pantai. Interupsi angkutan sejajar pantai dapat terjadi karena pembuatan bangunan tegak lurus pantai. Bangunan tegak lurus pantai menahan angkutan sedimen dari daerah hulu sehingga bagian hilir akan kekurangan sedimen. Akibatnya akan terjadi akresi di hulu dan erosi di hilir bangunan. Bagian yang keempat itu pengurangan suplai sedimen ke pantai. Suplai sedimen ke hilir dari sungai dapat berkurang karena aktivitas manusia di darat seperti pembuatan bendungan, pengaturan aliran sungai, dan lain sebagainya. Karena suplai sedimen berkurang, sedangkan kapasitas angkutan sedimen tetap, maka akan terjadi pengangkutan material
pantai. Bagian yang kelima yaitu pemusatan energi gelombang di pantai. Pemusatan bangunan pantai dapat mengakibatkan terjadinya pemusatan energi gelombang di daerah tersebut. Akibatnya akan terjadi erosi. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu perusakan pelindung alam. Pada umumnya, pantai menyediakan pelindung alami baik berupa tumbuhan, bakau, maupun cadangan pasir dalam bentuk dune. Perusakan tanaman bakau dan penggalian dune mengakibatkan daerah belakang pantai terbuka terhadap gelombang, sehingga daerah yang tak terlindung tak tahan terhadap gempuran ombak. Kemudian kita masuk pada materi pemilihan sistem perlindungan pantai. Dalam pemilihan sistem perlindungan pantai pada lokasi pantai tertentu, agar bangunan dapat berfungsi secara optimal, maka perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu penyebab kerusakan pantai. Kemudian yang kedua yaitu tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, efektivitas bangunan. Yang keempat, bahan-bahan bangunan yang tersedia di sekitar lokasi studi. Yang kelima, karakter gelombang. Yang keenam, kelestarian lingkungan. Ketujuh, aktivitas masyarakat di sekitar kawasan studi. Dan yang kedelapan yaitu estetika pantai. Adapun alternatif bangunan pantai tersebut dapat meliputi yang pertama yaitu detached breakwater, yang kedua yaitu groin, yang ketiga revetment dan bulkhead, yang keempat yaitu beach nourishment, dan yang kelima dan terakhir itu reboisasi. Detached breakwater, cara pengurangan tenaga gelombang yang menghantam pantai dapat dilakukan dengan membuat bangunan pemecah gelombang sejajar pantai atau detached breakwater. Dengan adanya bangunan ini, gelombang yang datang menghantam pantai sudah pecah pada suatu tempat yang agak jauh dari pantainya, sehingga energi gelombang yang datang sampai di pantai cukup kecil. Detached breakwater selain untuk melindungi hantaman gelombang juga dapat menahan sedimen yang kembali ke laut yang disebabkan oleh arus laut. Lama kelamaan sedimen yang tertahan tersebut menumpuk dan membentuk tombolo. Tombolo ini nantinya berfungsi sebagai penahan sedimen sejajar pantai, tapi pembentukan tombolo ini memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu groin. Bangunan pelindung ini berfungsi menangkap longsoran transport sehingga tidak efektif menghentikan laju erosi pada pantai berlumpur dan tidak efektif untuk merubah karakter surf zone sehingga tinggi gelombang sepanjang pantai tidak berubah. Yang ketiga yaitu revetment dan bulkhead. Kekuatan tebing dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah dengan pemasangan revetment dan seawall ataupun bulkhead. Bangunan tersebut berfungsi untuk melindungi tanah di belakang seawall atau revetment tersebut dari gempuran gelombang. Kelemahan bangunan ini adalah kemungkinan terjadi penggerusan yang cukup dalam di kaki bangunan sehingga dapat mengganggu stabilitas bangunan. Oleh karena itu, pada bagian kaki bangunan ini harus dibuatkan suatu perlindungan erosi atau geoprotection yang cukup baik. Kemudian yang keempat yaitu beach nourishment.
Mist nourishment merupakan sebuah pengaman pantai dengan cara memindahkan sedimen dari suatu tempat ke tempat yang mengalami erosi atau mengembalikan keadaan dengan memberikan sejumlah sedimen dari sumber lain. Keuntungan yang didapat dari sistem pengaman pantai dengan sand nourishment yaitu dari segi pelaksanaannya yang sederhana, sedangkan kerugiannya adalah dari segi biaya, di mana pengamanan pantai dengan sand nourishment membutuhkan material yang cukup banyak. Dan yang terakhir yaitu penanaman tumbuhan pelindung pantai seperti pohon bakau atau pohon api-api, sangat cocok untuk pantai lumpur atau lempung. Pohon bakau selain dapat mematahkan energi gelombang, juga bermanfaat untuk beberapa hal, yaitu seperti perlindungan dan pelestarian terhadap kehidupan pantai, membantu mempercepat pertumbuhan pantai karena lumpur yang terbawa air dapat diendapkan di sela-sela akar, dan sebagai daerah green belt yang dapat berfungsi sebagai daerah produksi oksigen. Oke, itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.